Dahulu saya pernah gagal kuliah karena motor ini. Apa kaitannya? Sekarang saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Narapati. Tentunya yang akan selalu memberikan berbagai konten-konten yang sangat positif untuk teman-teman semua, dan semoga terhibur dan bahagia. Hari ini aku ingin berbagi cerita mengenai sebuah keterkaitan antara motor dengan perjalanan hidup saya. Jadi hari ini itu aku ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua mengenai ada cerita di balik motor orang tua saya yang saya pakai yang berhubungan dengan pendidikan saya. Dulu saya pernah terhambat untuk kuliah karena motor ini. Bagaimana ceritanya saya akan ceritakan kepada teman-teman semua dengan secara real, kenyataan, fakta sebenarnya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan, saya akan menceritakan kisah di balik cerita motor yang berhubungan dengan perjalanan hidup saya. Saya mau pakai kacamata dulu. Selamat datang di Kacamata Hitam versi Narapati. Jadi ceritanya itu begini teman-teman. Saya kan dari keluarga yang sederhana, di kampung yang sederhana, dan mempunyai sebuah keinginan dalam bidang pendidikan, dimana saya masuk pendidikan tingkat SD, kemudian SMP hingga SMA, bukan SMA, SMK sih sebenarnya. Dan saya itu memang dibiayai oleh kedua orang tua saya dari hasil tani, buruh. Bapak saya itu, keluarga saya sederhana, bapak saya itu pekerjaannya itu buruh, jadi apapun dia kerjakan. Kadang dia bangunan, kadang dia juga jual apa, dan ada juga dia juga tani. Dan tani itu bukan sawah keluarga tapi sawah saudara dan orang tua yang menggarapnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, singkat cerita, pada saya lulus SMK, lulus nih, hasrat pendidikan di dalam diri saya itu cukup tinggi teman-teman. Maka dari itu ketika lulus SMK, saya ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perguruan tinggi, ya kuliah. Ya pas pada waktu itu saya cerita, ya motor lewat karena rumah saya pinggir jalan teman-teman, maaf. Saya cerita pengen melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu kuliah. Saya masih ingat pada waktu itu orang tua khawatir, saya mengetahui itu orang tua khawatir dari segi pembiayaan, karena memang yang mereka ketahui adalah biaya untuk kuliah itu cukup besar. Selain itu sehari-harinya pun lumayan ya, gitu waktu itu, dengan pendapatan sekian lah gitu kan. Tiba-tiba ketika saya ingin kuliah, mengajukan sebuah kuliah, orang tua saya mengajukan juga kepada saya, yaitu motor putih dari Honda. Saya akan sebut namanya Vario, Honda Vario Tekno, keluaran terbaru. Ya, tiba-tiba orang tua bapak saya menyodorkan beberapa gambar, apa sih namanya itu, yaitu gambar itu apa namanya tuh, brosur yang bergambar dengan jelas full color Vario berbagai macam model. Ya, hati saya pengen kuliah tetap, cuma karena memang orang tua belum siap, ada segi kekhawatiran karena mereka mungkin karena ekonomi, ya jelas. Ya akhirnya saya juga tidak terlalu kekeh atau tidak terlalu merakadawang ingin ini gitu kan. Meskipun saya ingin, tapi kalau tidak ada dukungan mau bagaimana? Ya akhirnya saya mengalah. Oke, ya udah. Pilihlah yang warna putih, warna putih. Jadi proses lah gitu kan. Gak lama kemudian datanglah motor itu. Ya, datanglah motor itu. Hanya tidak begitu lama saya menggunakan itu, akhirnya yang pakai bukan saya, tapi bapak saya yang pakai motor itu. Ceritanya gitu. Ya karena saya tidak melanjutkan kuliah pada waktu itu, waktu 2010, ya saya nganggur dulu. Saya bekerja sampai 2015
saya kerja kesana kesini pindah-pindah ya gitulah ya. Bahkan setiap tahun saya selalu mengajukan saya pengen kuliah, saya pengen kuliah. Nah, cuma sampai 2015 itu saya tidak kuliah. Akhirnya pada 2016 pengajuan terakhir bisa di ACC, disetujui, akhirnya saya kuliah pada tahun 2016 di Universitas Buana Perjuangan dalam jurusan Fakultas Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang ya gitu maksudnya. Pada tahun 2016. Dan alhamdulillah ibu saya sekarang sudah lulus pada tahun kemarin. Tugas skripsi pada tahun kemarin sudah selesai, namun saya mengikuti wisuda pada tahun 2022 kemarin di bulan 23 Juli di Hotel Resinda Karawang, di kota Karawang. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu mengenai cerita di balik kisah saya, hubungan saya dengan motor itu, atau di balik motor itu mempunyai cerita yang besar mengenai perjalanan hidup saya. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah yang baru lulus SMK atau apapun itu, jangan pernah patah semangat mengenai dunia pendidikan. Ketika teman-teman menginginkan keyeng atau bikin video ya, jadi ada sorry guys, ada intermezzo. Ini ada anak saya yang berisik. Pokoknya buat teman-teman semua, mau umurnya masih muda atau tua, ketika teman-teman mempunyai memang tekadnya menjalani pendidikan itu cukup tinggi, ya udah masuk aja. Kalau umur tidak usah diragukan, karena pendidikan itu tidak mengenal umur. Ya, ingat ya, tidak mengenal umur. Banyak teman-teman saya yang sudah tua, punya anak 3 tapi dia kuliah dan mereka sudah lulus juga sama. Jangan patah semangat buat teman-teman yang mempunyai keinginan terus mengasah dirinya atau untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang lebih lagi. Jangan pernah patah semangat. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan berbagi cerita lagi bersama saya si kacamata hitam yang tidak keren dan tidak kece, pokoknya yang norak banget dari desa, dari kampung ya guys. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.